Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Albaru Himam, Kawan Gerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4 budaya positif dengan judul peningkatan disiplin murid melalui budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Baini Sundari MPD dan pengajar praktik Bapak Joko Arifin SPD yang telah mendampingi kami di dalam menyelesaikan tugas. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SD Negeri 2 Timbang, Bapak Syahid SPD, beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Timbang yang kami hormati, kepada Kepala SD Negeri 1 Timbang, Ibu EN Herawati SPD SD, beserta rekan-rekan guru SD Negeri 1 Timbang yang kami hormati, salam dan bahagia. Ya, itu adalah semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, betul kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka berbagi praktik atau aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Shalawat dan salam semoga selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sehat semua Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, perkenalkan, walaupun kita sudah kenal ya, maka saya yang belum kenal ini Bu Guru Agama SD Negeri 2 Timbang ya. Perkenalkan, nama saya adalah Albaru Himam. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Timbang, dan alhamdulillah saya adalah salah satu dari 120 calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Insyaallah kami nanti berbagi bukan menggurui. Kami yakin Bapak Ibu sudah lebih pintar, lebih berpengalaman dari kami yang masih sangat kurang. Tentunya Bapak Ibu sudah senior, sudah banyak makan asam dan garam di dalam pendidikan. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita mulai. Ini aksi nyata kami adalah kami beri judul peningkatan disiplin murid melalui budaya positif di sekolah. Sebelumnya kami sampaikan teori kontrol. Ya. Stephen R. Covey dalam Nur Cahyani Andwi dan kawan-kawan, cetakan 2022 halaman 13. Beliau memberi stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita sama atau beda Bapak Ibu? Berbeda ya. Kemudian semua orang melihat hal sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda, walaupun
terhadap sesuatu yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang pasti memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol ini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Walaupun sesuatu itu terlihat salah, pasti ada motif, ada tujuannya sehingga dia melakukan itu. Artinya misalnya pencuri, dia mencuri memang salah, tetapi belum tentu kesalahan itu mutlak ada pada pencuri. Seperti ada yang karena kepepet istrinya mau melahirkan sehingga terpaksa dia mencuri, sementara tetangganya yang kaya raya tidak mau membantu. Nah, ini maksud dari teori kontrol tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita mau berbuat sesuatu itu ternyata keputusan akhirnya ada pada diri kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kelihatannya ya. Nah, banyak misalnya ini di depan kelihatannya patuh, tapi di belakang itu contohnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol ini adalah model berpikir menang-menang atau bahasa Inggrisnya win-win solution. Artinya semuanya menang, tidak ada yang dikalahkan. Artinya untung-untung gitu ya. Nah, sampai di sini bagaimana Bapak Ibu, masih bingung? Ya, nanti kita lanjut. Ya, ini ada kata disiplin. Tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan kata disiplin. Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Ya, monggo ada yang mau memberikan pendapat? Ya, Mas Syahid, disiplin. Ya. Ya, Pak Haryono, sesuai dengan aturan. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Taat dan patuh. Ya. Terhadap nilai. Oke, taat dan patuh. Ya. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Nah, ya sebelum mempelajari modul 1.4, artinya disiplin itu adalah taat, patuh terhadap aturan atau suatu nilai. Ya. Nah, bukannya salah, tetapi nanti kita refleksi bersama ya, tentang disiplin. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, beliau menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin, self itu artinya sendiri, kita sendiri, self ini.
disiplin berdisiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang mewajibkan kita, artinya kita mewajibkan diri sendiri dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini dikutip dari pemikiran beliau Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa disiplin itu sebenarnya adalah disiplin dari dalam diri sendiri. Nah, apabila seseorang itu belum mempunyai self disiplin, maka penguasa, kalau kita di sekolah berarti sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah atau sekolah ini harus mendisiplin, membuat caranya bagaimana supaya murid dalam hal ini bisa mendisiplinkan diri mereka. Nah, tetapi peraturan tersebut harus merdeka. Artinya siswa tidak boleh terpaksa. Nah, biasanya kan kita membuat peraturan itu dibuat oleh siswa atau oleh sekolah, Bapak Ibu. Oleh sekolah, murid kita tinggal menaati. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut tokoh yang lain, yaitu menurut Diana Kossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, beliau menyatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, artinya murid atau pengikut. Maksudnya nopo Bapak Ibu, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, maka kita harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Contohnya adalah kita mengikuti agama Islam, maka kita harusnya memahami dulu tentang ajaran tersebut, sehingga nanti kita betul-betul melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak ada keterpaksaan. Ya. Ya. Lanjut gitu. Nah, inilah yang menjadi inti dari apa yang sedang kami pelajari Bapak Ibu, yaitu tentang penerapan disiplin positif. Disiplin positif nopo Bapak Ibu? Disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, seperti banyak kasus gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi ada seorang guru yang mendisiplinkan murid dengan entah itu jeweran, jubitan, kekerasan dan sebagainya, sehingga itu menjadi sebuah kasus. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh modul ini. Dari tadi bahwa
kembali kepada teori kontrol Bapak Ibu ini, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kembali kepada situ nih. Sebagai contoh, misalnya ini dalam agama kita, Nabi Muhammad tidak bisa mengontrol pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk memeluk agama Islam. Tetapi beliau adalah setiap hari selalu memberi nasihat, selalu berusaha. Ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membuat murid kita seperti kita, sama seperti kita, pemikirannya seperti kita. Gitu. Nah, disiplin positif ini berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan agar tumbuh kesadaran seseorang akan perbuatannya. Memang agar motivasi intrinsik tumbuh itu perlu waktu, Bapak Ibu, perlu proses, tidak bisa 1 hari 2 hari terus berubah. Itulah tugas kita sebagai seorang guru, mendidik dengan penuh kesabaran. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang harus kita yakini bahwa setiap orang dalam hatinya, dalam dirinya itu pasti dasarnya baik. Berarti sejahat-jahatnya orang pasti dia ada kebaikannya. Seperti itu, Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Setiap orang ini pasti ada nilai kebajikan yang ada dalam hatinya. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berarti tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, latar belakangnya apa. Misalnya apa, Bapak Ibu? Bukan ini aliran lintas agama, bukan aliran baru Pak Tarmo. Ya, nanti ditangkap Densus. Tapi nilai. Contohnya nilai-nilai apa, Bapak Ibu? Yang setiap manusia ini meyakini itu. Nah, contohnya kerjasama. Kerjasama kan setiap agama pasti ada kerjasama. Kemudian kebersihan. Ada agama yang mengajarkan kejorokan, tidak ada kan? Tanggung jawab, disiplin, dan banyak sekali nilai-nilai yang universal yang lain. Ini kalau di Indonesia dalam dunia pendidikan kita ini ada yang sedang tren. Ini apa, Bapak Ibu? Nilai-nilai yaitu apa? Yang 6, profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal, Bapak Ibu? Apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, terus bergotong royong, kreatif, ya. Itu misalnya mandiri, kan tidak memandang dia agamanya apa, sukunya apa, gitu. Gotong royong tidak memandang agama, bangsa dan sukunya. Itu adalah nilai kebajikan universal. Kemudian Bapak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang
maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Artinya tadi setiap orang pasti dalam hati, ya, dalam hatinya itu pasti ada nilai kebajikan. Cuma kadang-kadang karena di lingkungan, pergaulan dan sebagainya, sehingga nilai-nilai kebajikan itu terpupus. Nah, sehingga menggerakkan motivasi intrinsik dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke. Maka tugas dari kita, Bapak Ibu, di sekolah adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang bisa memupuk bibit-bibit nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri siswa itu agar tumbuh berkembang secara maksimal. Oke. Lanjut, oke. Tapi sekali lagi ini perlu proses dan kesabaran. Menanam kelapa tidak sekarang menanam terus panen, oke. Perlu proses, oke. Kecuali kalau di televisi. Kalau di televisi tanam sekarang terus panen, ya. Kalau dalam dunia nyata perlu proses. Kemudian motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosser dalam Nur Cahyani Andri dan kawan-kawan, cetakan 2022 halaman 34, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku pasti ada motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya murid mengerjakan tugas, ada murid yang supaya tidak dihukum oleh gurunya, begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, misalnya agar mendapat hadiah, pujian dan sebagainya. Yang ketiga, ini adalah yang motivasi yang paling tinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Atau contoh gampangnya kita kemarin ya, tasahid jalan sehat. Bapak Ibu, jalan sehat itu motivasinya yang pertama, kedua, ketiga. Ya, yang pertama motivasinya untuk, kalau yang pertama berarti untuk menghindari hukuman, ya. Kalau yang kedua berarti untuk mendapat hadiah, ya, ada motor dan sebagainya. Kalau yang ketiga ini memang betul-betul ingin jangan supaya sehat. Ya, mudah-mudahan motivasi kita adalah motivasi yang ketiga. Kalau dalam agama Islam ya, apa sih? Ikhlas saja. Ya, ikhlas berarti tidak mengharap apa-apa. Ya, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini juga yang ketiga, ya. Yang ketiga insya Allah, ya. Insya Allah yang ketiga. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang beriman. Ya, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Kalau yang ketiga sudah mendengar atau belum? Restitusi. Ya, kalau saya pernah mendengarnya itu resti. Ya, murid saya ada namanya Resti. Ya, bukan prostitusi ya Pak Daryono ya. Restitusi, bukan prostitusi ya. Ya, ini secara singkat hukuman itu bersifat tidak terencana, terus bersifat satu arah. Kalau dalam dunia pendidikan kita mungkin zaman dulu nih Bapak Ibu, mungkin dulu saya atau panjenengan guru ceplak, kapur, penggaris atau apa itu adalah hukuman. Artinya kadang-kadang refleks pelonton ya.
Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu yang Bapak Ibu masih suka memberikan hukuman. Ya. Nanti kita bedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh guru dan murid, dan siswa sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tidak nyaman untuk jangka pendek. Misalnya guru dan murid sudah membuat kesepakatan. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR, nanti murid akan bagaimana? Apa nyapu atau menghafal apa atau menyanyikan lagu kebangsaan seperti itu. Ini secara jangka pendek tidak nyaman. Ya. Kalau restitusi apa Bapak Ibu? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut konsep tahun 2004. Oke. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah pilihan. Jadi memilih siswa memilih sendiri. Nah, walaupun mungkin nanti ada yang sama dengan konsekuensi yang dilakukan, tetapi adalah pilihan dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian hukuman ini membuat tidak nyaman murid untuk jangka panjang. Dendam mungkin dia membekas. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, tapi secara jangka panjang nanti ke depan mungkin siswa itu oh iya dulu saya disuruh begini, ternyata manfaatnya baru dirasakan berapa tahun. Kemudian restitusi ini menguatkan anak untuk jangka panjang. Nah, untuk hukuman korban mendapat keadilan. Misalnya satu anak dia nakal kepada temannya, yang dihukum adalah anak yang nakal. Nah, untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapat ganti. Artinya nanti pelaku dan korban nanti sama-sama dikuatkan. Kalau hukuman kan misalnya ada anak memukul temannya, kita kan langsung menghakimi oh yang salah yang mukul. Tapi kalau di restitusi nanti kita gali lebih mendalam mengapa anak itu memukul temannya, kemudian nanti bagaimana dia akan memperbaiki baik pelaku maupun korban. Seperti tadi win-win solution. Kemudian hukuman murid akan tersakiti kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Restitusi murid mendapat penguatan. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ini malah kadang-kadang kalau di luar Jawa nih Bapak Ibu ada murid yang membalas kepada gurunya karena dihukum beberapa kasus begitu nih. Nah, ini adalah salah satu efek dari hukuman. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, apabila ada
gurunya begitu nih. Kalau restitusi ini masalah akan terpecahkan. Kemudian hukuman ini sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Horor, jauh dulu kan. Kita lihat bapak ibu guru serem-serem nih. Kalau sekarang semuanya sumet-sumet senyum seperti itu. Ya, sehingga kadang-kadang kebablasan gitu rasanya. Kebablasan. Ya. Kalau konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus karena biasanya tadi murid tidak akan belum mempunyai tanggung jawab. Jadi kalau tidak ada gurunya, murid akan kembali seperti semula. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, misalnya di sekolah, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Ya, setiap perbuatan manusia ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Nur Cahyani Andri dan kawan-kawan tahun 2022, kebutuhan dasar manusia ini ada dibagi menjadi 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival, makan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lagi ini biasanya banyak murid kita ya, orang tuanya kerja di Jakarta, kurang kasih sayang. Hal tersebut bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Kemudian penguasaan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi bisa, menjadi pintar dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, sehingga dia bisa berekspresi. Kadang-kadang kita lihat murid kita diajar dia melonggor, pernah begitu? Ya, mungkin dia bosan dengan pelajaran. Jadi kita tidak langsung menghukumnya, tapi kita harus merefleksi mengapa dia seperti itu, atau dia punya bakat di bidang itu yang harus dikembangkan. Gitu ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, maka di dalam pembelajaran kan ada pakem gitu, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Nah, ini harapannya nanti bisa belajar itu bisa senang, orang tutup, terus bisa sambil bermain atau bisa di luar ruangan sehingga lebih menarik. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol guru dalam pendidikan pembelajaran ini ada 5, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu merefleksi pendidikan ini sudah di posisi mana. Yang pertama adalah penghukum. Itu guru menganggap bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid dengan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sepertinya sudah tidak ada gitu Bapak Ibu. Kalau zaman dulu baik. Kemudian membuat merasa bersalah. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Misalnya kamu tidak menghargai Pak Guru ya. Pak Guru, Bu Guru sudah capek-capek mengajar, kamu malah
tidur atau bagaimana. Itu artinya membuat murid seolah-olah dia adalah tersangka. Kemudian teman, posisi teman ini guru tidak menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol melalui persuasi. Ini biasanya guru tidak memarahi, dia dekat dengan murid sambil bercanda dan kemudian pemantau. Ini guru memantau murid berdasarkan ada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya ada murid tidak mengerjakan tugas. Nah, ditanya nanti konsekuensinya apa? Ya, ini mendasarkan kepada aturan. Kemudian manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya nanti ketika ada masalah, kita kembalikan kepada murid supaya dia mau berpikir dan bagaimana mencari solusi. Nah, Bapak Ibu sudah pada posisi mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mudah-mudahan nanti kita belajar bisa sampai posisi yang kelima ini. Tetapi kalau yang posisi 1 yang jelas, yang kira-kira yang posisi yang kurang baik, posisi berapa Bapak Ibu? 1 dan 2 ya. Jadi 1 dan 2 ini adalah posisi yang kurang baik. Ini 3, 4, 5 ini yang baik. Karena kadang-kadang kita supaya murid itu mau berbicara, mau berkomunikasi, maka kita harus bisa menjadi seorang teman. Karena murid komunikasinya kurang, belajarnya kurang, kan kita harus melakukan PDKT, pendekatan. Seperti itu, ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Restitusi ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses, ini menurut Gosel tadi ini 2004. Kemudian menurut Samson Gosel tahun 96, ini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, maka melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak langsung menghakimi, tapi mengajak murid merefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tapi menguntungkan juga orang yang berbuat salah. Tadi kan bagaimana agar orang yang berbuat salah tadi tidak menjadi identitas yang gagal. Kadang-kadang kita mengecap, oh anak ini nakal, dicap nakal dari kecil SD, SMP, SMA, akhirnya ya begitu. Nah, maka tugas dari kita adalah tadi bagaimana anak-anak yang memiliki identitas gagal, entah itu dalam pembelajaran, dalam sikap dan sebagainya, ini mereka bisa mengembalikan diri mereka menjadi identitas yang sukses.
ciri-ciri restitusi ini yang membedakan dengan program disiplin yang lain. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan agar menjadi lebih baik. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, tawaran. Ya. Restitusi menuntun melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan sudah kita bahas bahwa setiap perbuatan itu pasti adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya ada siswa menyontek, berarti kan untuk memenuhi kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Ya, kasih saya bertanya penguasaan. Nah, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Maka tugas kita tadi bagaimana siswa tersebut bisa mencukupi kebutuhan dasar. Atau ada siswa malas belajar, ternyata karena dia kurang kebutuhan kasih sayang, sehingga caper melakukan tidur-tiduran di kelas dan sebagainya. Maka tugas kita sebagai seorang guru adalah tadi mencari kebutuhan dasar mana yang mendasari dia melakukan, tetapi memang tidak semuanya bisa kita lakukan sendiri. Nanti diperlukan adanya kolaborasi, mungkin dengan orang tua atau misalnya dia di rumah itu dengan kakek neneknya, maka kita nanti perlu berkoordinasi dengan wali murid. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena dengan restitusi nanti siswa bisa memunculkan motivasi dari dalam diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya tadi. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati bersama oleh warga kelas atau sekolah. Nilai-nilai keyakinan kelas tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk kami sudah menyepakati, kami menyusun membuat keyakinan kelas. Itu kan memancing nilai-nilai apa yang mereka yakini, mereka diskusi dan sudah bisa. Mungkin untuk kelas rendah, kelas 1, 2 masih sulit ya Bapak Ibu. Nah, kalau kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, keyakinan apa yang kita sepakati untuk kelas, insya Allah sudah bisa. Mereka sudah bisa diskusi. Itu bisa Bapak Ibu lihat di belakang. Itu bukan saya yang bukan saya yang nulis, saya hanya memancing. Itu adalah keyakinan kelas siswa kelas 4. Mereka diskusi kemudian menyepakati sendiri. Nanti mungkin nanti kalau waktu akan kami tampilkan proses penyusunan keyakinan kelas. Ya. Kemudian segitiga restitusi ini adalah dalam penerapan disiplin dengan restitusi ini ada 3 langkah. Ya, 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Tahap yang pertama ini bertujuan mengubah anak yang memiliki identitas gagal menjadi sukses. Ini jangan sampai
siswa tadi misalnya yang berbuat salah nanti merasa dia salah, gagal dan sebagainya. Misalnya dapat kita ini dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti bisa berbuat salah. Atau Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusi. Jadi di sini bagaimana supaya siswa tadi tidak merasa gagal. Lanjut ya. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan ini dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini kalau kita memahami kebutuhan dasar siswa, maka nanti kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita bertanya siswa mengapa dia berbuat seperti itu. Nanti kita korek-korek. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sebagai contoh, kami kemarin ada siswa berkelahi. Kita ini, mengapa kamu memukul temanmu? Karena dia katanya Bapak Ibu kertasnya diminta. Berarti dia mempertahankan apa yang menjadi miliknya, begitu. Nah, nanti kita cari solusi dari masalah tersebut. Tetapi berdasar apa Bapak Ibu? Siswa tersebut, bukan dari kita, tapi kita mengajak mereka untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Kalau bisa Bapak Ibu, insya Allah bisa. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasar apa yang diyakini oleh siswa tadi, setiap manusia kan punya nilai keyakinan, punya nilai kebajikan yang ada dalam diri, atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini bisa kita dengan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kamu mau jadi orang seperti apa? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Sampai di sini masih Bapak Ibu bagaimana? Ya. Nah, mengapa tadi disiplin positif ini penting Bapak Ibu? Ini berkaitan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, kemarin mengerjakan PMM sudah merotok bahwa pendidikan adalah usaha menuntun segala kodrat anak agar ia selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, dalam proses pendidikan itu harus memerdekakan anak. Nah, tadi kita pakai segitiga restitusi, artinya apa yang menjadi solusi itu adalah dari murid, bukan dari guru. Guru hanya menuntun, membimbing, memancing, begitu. Baik, sebentar nih, Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu, bahwa dengan tadi disiplin positif, segitiga restitusi, bahwa solusi itu adalah dari anak. Guru hanya menuntun, memancing. Mengapa Bapak Ibu? Supaya muncul kesadaran dari dalam diri anak
gitu nih. Sehingga muncul rasa tanggung jawab. Kemudian tujuan pendidikan itu adalah murid, dan murid. Nah, di sini kaitannya dengan budaya positif, disiplin positif, ini adalah bahwa dalam rangka proses pendidikan ini tugas guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, kalau menurut Ki Dewantoro ini siswa itu beliau umpamakan adalah bibit-bibit. Nah, guru itu adalah ibaratnya petani. Nah, tugas petani adalah menyiapkan bibit-bibit itu agar bisa tumbuh bersemai dengan baik. Begitu ya. Sama tugas kita sebagai pendidik ini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, bagaimana supaya siswa dapat mengembangkan segala potensinya sesuai kodratnya ya. Secara maksimal agar siswa tersebut selamat dan bahagia. Kalau dengan tadi hukuman kan tidak bahagia ya Bapak Ibu. Sama seperti kita nih, kalau kita dihukum bahagia apa betul Bapak Ibu? Ya, oke. Kemudian di sini juga di dalam disiplin positif ini hendaknya yang muncul adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Contoh, ternyata di dalam disiplin positif pemberian hukuman atau penghargaan ini tidak dianjurkan. Misalnya kita di dalam pembelajaran ini memberikan, kalau dulu kita praktek kan kuliah kita banyak yang bisa dapat coklat, permen, ya. Atau apa gitu? Pernah seperti itu? Ya, itu memang dalam jangka pendek itu motivasi siswa akan meningkat, tetapi secara jangka panjang itu adalah kurang baik. Mengapa? Karena siswa hanya akan melakukan kalau ada hadiah, begitu ya. Ya, alhamdulillah kita sampai pada tahap aksi nyata ya. Aksi nyata ini yang kami lakukan yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Nanti mungkin di akhir akan kami tampilkan videonya bagaimana proses membuat kesepakatan kelas. Nah, ini kami memakai tinta ini sekali lagi menarik. Kami inspirasi dari Upin dan Ipin kampanye cap ya. Alhamdulillah siswa sangat antusias Bapak Ibu. Nanti mungkin di video akan kami tampilkan. Nah, kemudian aksi nyata yang kami lakukan ini bahwa disiplin positif ini tidak bisa serta-merta ini sesuai dengan prinsip dari Ki Dewantara. Ada 3 yang dulu kita ketahui, apa Bapak Ibu? Ingarso, sung tulodo, yo karso, tuturi hendayodo. Nah, ini kita harus bisa menerapkan yang pertama, ingarso sung tulodo. Di depan memberi contoh. Nah, bagaimana kita mau menanamkan disiplin kepada siswa kalau kita sendiri tidak disiplin? Tapi disiplin tadi bukan hanya taat kepada aturan, bukan, tapi disiplin dari dalam diri, begitu. Misalnya, bagaimana kita mau menanamkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau kita sebagai guru tidak sholat, kan begitu. Bagaimana kita menanamkan
di kelas menghormati orang lain. Oh, kalau kita di kelas sering sadar atau tidak sadar kita sering membuli, biasa kamu dan sebagainya, gambarmu jelek seperti itu. Nah, ini yang harus kita harus bisa menjadi contoh. Nah, ini misalnya disiplin, semangat di dalam bekerja, walaupun ya sisa-sisinya masih banyak, ini tetap semangat. Kemudian selalu belajar. Nah, di sini adalah selalu belajar sepanjang hayat. Artinya kita sudah umur golongan 4A, sudah bukan artinya berhenti belajar ini, karena di dalam agama kita pun kan Bu Siti masih Tuhan Siti masih tahu itu ada hadisnya apa nih? Iya, tolakul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari dalam kandungan sampai di lah kita harus belajar. Apalagi kami yang masih ya seumur jagung, masih bau kencur. Ya, kalau bapak itu sudah bau apa? Ya, tetap belajar. Berarti kita belajar PNM gitu, insya Allah belajar. Kemudian beribadah. Nanti kalau ada pembiasaan, biasanya ada pembiasaan sholat duhur, Bapak Ibu. Kami juga ke masjid mendampingi siswa. Kemudian menghormati, artinya tadi kita tidak membuli. Walaupun misalnya tulisannya anak seperti sadi rumput, nah kita kalau zaman dulu kan tulisanmu kayak ceker bebek. Ya, kalau sekarang dengan kata-kata yang halus, dengan halus. Nah, pembiasaan positif yang kami lakukan berikutnya adalah penanaman disiplin. Itu salah satunya adalah dengan berbaris sebelum masuk kelas. Ini banyak nilai, ada nilai kedisiplinan dan sebagainya. Kemudian ada bersalaman, mencium tangan guru. Mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Ini untuk menanamkan nilai nomor Bapak Ibu menghormati. Karena biasanya sekarang murid zaman now, dengan Bapak Ibu guru, ketemu, selakap. Nah, ini kita tanamkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang zaman dulu ini. Ternyata ini ada pendidikan budi pekerti, salah satunya ini bersalaman dan mencium tangan guru. Karena sekarang sudah boleh ya. Kalau dulu corona kan jarak jauh, kalau sekarang insya Allah sudah boleh ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu dari rumah sudah cuci tangan ya. Nanti dicium tangan oleh muridnya bau ikan asin. Ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini untuk menanamkan kebiasaan positifnya juga adalah upacara setiap hari Senin. Ya. Kemudian Jumat sehat, kadang senam, kadang jalan sehat, begitu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan. Kemudian ada Jumat bersih. Kami membersihkan lingkungan sekolah atau sekitar sekolah. Seperti minggu kemarin membersihkan lapangan dari rumput, jarum, tunduk, begitu. Kemudian ada infak setiap hari Jumat. Infak ini setiap hari Jumat, alhamdulillah 90% ikhlas infak. Ini satu Jumat bisa 108 siswa, kita rata-rata 100.000 atau 100.000 lebih.
Ya, infak di sini bukan pungutan nih Bapak Ibu, karena kita mengumpulkan itu bebas. Yang mau infak ya monggo, yang mau tidak ya bebas. Yang mau infak punyanya 500, tidak punya, tidak infak, tidak apa-apa. Ada yang infak 2.000 Bapak Ibu. Dan nanti pemanfaatnya adalah dikembalikan untuk siswa. Caranya bisa nanti untuk ekstrakurikuler, atau nanti ketika ada siswa yang terkena musibah dan sebagainya, nanti dari siswa, oleh siswa untuk siswa. Aksi nyata berikutnya adalah baca tulis Al-Quran setiap pagi. Kalau saya setiap hari ini Bapak Ibu, ya, baca tulis Quran setiap pagi. Kemudian ada sholat duha, terus sholat duhur berjamaah setiap Senin sampai Kamis. Kalau kami karena lahan sempit tidak punya musola, tapi alhamdulillah dekat dengan masjid, kami sekolah melakukan MOU dengan takmir masjid untuk pinjam masjid tempat sholat duhur, sehingga kita walaupun di SD tetap bisa menanamkan nilai religius. Kemudian ini adalah pembiasaan membaca Asmaul Husna, dan alhamdulillah beberapa siswa sudah hafal. Ini bisa kami tampilkan. Oh iya. Ini alhamdulillah sudah bisa menghafal tanpa membaca. Bagaimana Bapak Ibu dengan pembiasaan setiap hari? Kelihatannya sulit 99, tetapi kalau kita biasakan satu hari 9 atau satu minggu menghafalkan 9 begitu, maka dalam 9 minggu sudah hafal. Tapi sekali lagi perlu proses. Kemudian di dalam pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan siswa, ada kesenangan dan sebagainya. Ini kami diantaranya melakukan pembelajaran di lingkungan sekitar. Ini pada konsep yang sesuai. Misalnya ini konsep bunga, tanaman, kami melakukan pembelajaran di halaman. Kemudian kami menggunakan media TIK. Alhamdulillah sekolah kami mendapat Chromebook. Ini bisa digunakan untuk sumber belajar siswa. Insya Allah siswa diberikan Chromebook. Silakan nanti kamu cari materi apa, misalnya nanti mereka sudah bisa mengoperasikan, mencari begitu. Kemudian diskusi kelompok. Nah, ini adalah untuk menanamkan sikap kerja sama, menghormati pendapat orang lain dan sebagainya. Kemudian ada tutor sebaya. Ini siswa yang kemampuannya lebih, ini kami dorong untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan materi. Dan alhamdulillah mungkin dengan penjelasan temannya bisa menjadi lebih paham gitu. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini untuk memenuhi kebutuhan siswa juga. Di antaranya adalah pramuka, kemudian drum band, ya. Siswa yang senang protekan, takok-takok, kalau kita gebuki meja dan sebagainya, membuat gaduh. Nah, ini kami salurkan untuk
mengikuti ekstrakurikuler sehingga kesenangannya memukul meja kursi ini bisa tersalurkan. Nah, seperti itu. Kemudian siswa yang suka berkelahi, ini atau yang punya kekuatan fisik lebih, nah ini kami salurkan ke pencaksilat. Ya. Kami mengundang narasumber atau pelatih. Dananya dari mana Bapak Ibu? Ya, ada dari BOS, infak dan sebagainya. Insya Allah bisa. Kemudian tadi baca tulis Quran, sehingga nanti harapannya dengan kegiatan tersebut siswa bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kan siswa melakukan suatu tindakan yang mungkin salah dan sebagainya karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah ini salah satunya dengan kegiatan tadi. Atau misalnya kami siswa kebutuhan kasih sayang yang kurang, ini kami melakukan pendampingan ke kelompok nanti dan sebagainya. Terus ada lagi pembimbingan siswa yang belum bisa membaca. Di kelas kami ada beberapa siswa yang belum bisa membaca, kebutuhan penguasaannya materinya kurang. Ini kami beri waktu khusus untuk latihan membaca. Ini ada 2 siswa di kelas 4 yang belum bisa membaca, ini kami beri waktu khusus. Kemudian untuk kebutuhan kesenangan ini kami sesekali kadang-kadang siswa boleh belajar sambil bermain. Di depan halaman kami ini ada perosotan dan sebagainya. Boleh silakan kamu sambil mengerjakan di mana duduk, di mana dan sebagainya di luar kelas, agar siswa tidak bosan berada di dalam kelas terus. Kemudian pembelajaran praktek, agar siswa nanti tidak hanya punya keterampilan pengetahuan, tapi juga punya keterampilan bisa membuat kreasi yang nanti melatih kemampuan motorik. Beberapa ada ini adalah kamus, kotak kamus, kemudian di belakang itu adalah rumah makan. Kemudian mengapresiasi hasil karya siswa. Artinya siswa nanti hasil karyanya ditempel, tapi baru beberapa. Kalau ditempel semua ini nanti satu kelas tidak muat. Ini beberapa siswa menempel, apapun hasil karyanya nanti siswa saling memberi komentar kepada siswa yang lain dengan kalimat yang positif, sehingga siswa merasa karya saya ditempel. Ini kalau kami ditempel semuanya. Kalau dulu kan hanya bagus saja, tapi kalau sekarang kita tempel semuanya nanti saling memberi apresiasi secara positif. Nah, kemudian kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ada dengan ibu kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan dengan wali murid. Karena keberhasilan program budaya positif, disiplin positif tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. Perlu adanya kerjasama, baik itu dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, dan dengan orang tua. Nah, ini alhamdulillah untuk kelas kami sudah beberapa kali ada pertemuan wali murid. Sebenarnya kami rencanakan tiap bulan, tapi ini baru 2 atau 3 kali ini karena kesibukan. Harapannya nanti paguyuban wali murid bisa berjalan dengan rutin sehingga orang tua nanti ada komunikasi dengan sekolah. Bukan hanya komunikasinya kalau
ada permintaan sumbangan, perpisahan dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang tua itu mengetahui perkembangan dari putra putrinya. Jadi sehingga nanti tidak ujuk-ujuk pakai anak saya tidak naik kelas, anak saya kok nilainya jelek. Ini kami informasikan setiap bulan. Dan alhamdulillah itu sekolah tidak perlu orang tua nanti mereka alhamdulillah membuat kesepakatan nanti konsumsinya itu dari mereka dari paguyuban itu, oke, insya Allah tidak menggunakan pihak sekolah asalkan ada komunikasi yang baik. Demikian Bapak Ibu. Kemudian praktek yang selanjutnya ini ketika ada siswa yang bermasalah tadi kami juga mencoba melaksanakan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menghakimi kamu salah dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu penyampaian praktik berbagi aksi nyata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya adalah penyampaian pesan monggo dari Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan, silakan. Ya, dari Pak Syahid, monggo. Ya, 2 menit atau berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama kami diundang ke sini untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan saudara kita Bapak Al-Barul Himam selaku guru penggerak di tahun ini. Kemudian terima kasih berikutnya, kami di sini mendapatkan banyak ilmu, ternyata banyak referensi dari ilmu-ilmu yang sebenarnya kita semuanya sudah biasa setiap hari, ternyata setelah dikaji itu ternyata sampai berjam-jam tidak cukup. Semacam kata disiplin saja, itu kita kan sudah biasa mengatakan itu. Ternyata setelah dikaji dari berbagai referensi, berbagai ilmuwan yang kajian-kajian itu ternyata tidak cukup 1 jam 2 jam untuk mengkaji kata disiplin saja itu saja. Ya. Artinya kita semakin banyak bergerak meningkatkan di bidang ilmu, ternyata maaf ini kalau saya sendiri merasa semakin bodoh begitu Pak Sari. Iya, gitu. Oleh karena itu terima kasih kepada saudara kita, saudara Al-Barul Himam yang memotivasi kami, memotivasi kita semuanya sebagai teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan di Polri Candin Ibu Jobo, khususnya di SD Negeri 1 dan 2 Timbang, atas ilmunya, motivasinya, sehingga setidaknya semacam harapan panjenengan tadi di tahun depan nanti ada yang mendaftar menjadi guru penggerak untuk menyusul panjenengan di tahap yang ke-7. Itu sudah 8, 9, 10, ya, yang ke-11. Setidaknya berikutnya ada lagi, begitulah. Banyak kajian-kajian dan banyak manfaatnya, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, yang sebenarnya tidak sudah didapatkan, sudah pernah dilaksanakan oleh kita semuanya, hanya kurang pengorganisasian.
kurang dikoordinasikan, kurang diadministrasikan, kurang diarsipkan dan seterusnya. Dan setelah tertata seperti ini, ternyata lakunya langkah-langkah dari kata disiplin saja itu banyak sekali manfaatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan panjenengan dalam menggerakkan dirinya sebagai guru penggerak dapat pula mengimbas kepada kita semuanya untuk menerapkan ilmu-ilmu di bidang pendidikan, memajukan, meningkatkan mutu pendidikan kita semuanya. Terima kasih dan selamat kepada saudara kita Bapak Al-Barul Himam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahid SPD atas pesan dan kesannya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahid beserta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Timbang yang telah hadir dalam aksi nyata guru kami Bapak Al-Barul Himam sebagai guru penggerak. Bapak Ibu, kesan dan pesan yang saya ambil dari Bapak Al-Barul Himam adalah yang pertama, ilmu tadi yang disampaikan oleh Pak Barul benar-benar sangat berguna bagi kita semua. Saya sendiri tidak pernah mengenal apa itu teori kontrol. Tapi setelah ada tadi dari Bapak, keterangan dari Bapak bahwa ada kontrol tadi ya, teori kontrol, ada restitusi sama sekali untuk hal itu saya belum pernah mendengar. Tetapi dengan adanya aksi nyata ini, alhamdulillah saya beserta rekan-rekan guru semuanya menjadi mengerti dan mudah-mudahan apa materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini dapat menjadi cambuk bagi kita semua untuk lebih mengenal baik diri kita sendiri, terutama dengan disiplin yang harus datang dari dalam diri sendiri, karena disiplin tidak bisa diotak-atik atau dipaksakan. Disiplin murni adalah disiplin yang datang dari diri sendiri. Kesannya alhamdulillah sangat baik Pak, dan mudah-mudahan dengan Bapak sebagai calon guru penggerak, Bapak bisa menggerakkan minimal di sekolah kita di SD Negeri 1 Timbang khususnya dan umumnya, energi Bapak bisa menggerakkan seluruh guru yang ada di Kecamatan Kejubung. Jadi dengan Bapak sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan ke depan Bapak bisa menjadi motor, benar-benar motor yang membangkitkan semangat dan motivasi dari guru yang ada di Kecamatan Kejubung ini. Sekira hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Herawati SPTSD atas pesan dan kesannya. Semoga apa yang Bapak Ibu doakan tadi kesannya bisa memberi motivasi kepada kami pribadi di dalam kegiatan berikutnya. Dan sebelum acara ini kita akhiri, nanti ada nonton nih tentang bagaimana proses kesepakatan kelas. Nanti kami tutup nih. Dan sebelumnya dari kami
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai dengan selesai, dan mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi anak didik kita, dan memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi siapa? Kamu ingin menjadi anak yang bagaimana? Nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu ya. Tingkat apa saja yang kita kira-kira nanti kita gunakan sebagai kata-kata. Ya, silakan kamu diskusi bersama kelompok. Terima kasih. Mengupek Ya.